Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat berjumpa kembali di video saya. Dan di video kali ini saya ingin memberikan sebuah tips. Jadi teman-teman, ngomong-ngomong ini udah lama saya nggak bikin video ya, karena ada beberapa kesibukan gitu selain membuat konten di channel YouTube saya, sehubungan dengan pekerjaan juga. Jadi baru kali ini saya mau membuat sebuah tips lagi nih. Tips kali ini yaitu tips bagaimana kita merawat sebuah aki mobil ya. Nah, ini tampilan aki mobil saya yang saya pakai mereknya GS dengan pada saat dipakainya ini dari bulan 2, tanggal 2 bulan 1 tahun 2020 ya teman-teman. Jadi kita anggap saja dari bulan Januari 2020. Kok kenapa ya bisa sampai awet sampai sekarang di tahun 2023, tepatnya ini di bulan Agustus teman-teman, pada saat saya mengambil video ini. Jadi sudah sekitar 3 tahun lebih aki ini bisa bertahan di mobil ini, dan bagaimana tipsnya kok bisa sampai seperti ini teman-teman. Nah, untuk di aki mobil itu yang harus kita perhatikan itu ini teman-teman. Jadi kalau yang masih bagus atau apa sih namanya, si label-labelnya masih bagus, nah ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini untuk membaca kondisi akinya itu seperti ini ada yang warna biru artinya bagus, kemudian yang pinggirnya putih tengahnya merah itu kurang setrum, dan kemudian pinggirnya merah belakangnya polos, depan tengahnya polos, itu artinya dia kurang aki, kurang cairan aki ya gitu teman-teman. Nah, untuk kondisi aki saya ini yang saya pakai ini pinggirnya merah, tengahnya tanpa warna ya, berarti dia bisa kita asumsikan kurang cairan akinya gitu teman-teman. Dan ini harus dilakukan tentunya penambahan aki mobilnya. Nah, itu penambahan aki mobilnya. Dan untuk aki mobil itu kita bisa beli tentunya di bengkel mobil ataupun di bengkel motor juga ada teman-teman. Nah, kenapa harus ditambah? Karena kalau misalkan kita telat cek, kita telat maintain untuk aki ini, bisa-bisa nanti kita tidak bisa starter mobil lagi dan susah nyala. Kita harus beli aki baru dulu untuk bisa menyalakan mobilnya gitu teman-teman, dan nantinya bisa menjadikan aki tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi gitu teman-teman, untuk efek yang lebih jauhnya. Nah, untuk kali ini saya sudah membeli dan menyiapkan satu buah cairan aki yang botolnya berwarna biru. Jadi perlu teman-teman ketahui, yang saya tahu itu ada untuk aki basah itu ada dua jenis cairan aki. Yang pertama cairan aki dengan botol atau kode warna merah ya teman-teman. Dan kemudian cairan aki dengan kode warna dengan atau botolnya warna biru yang seperti yang saya pakai ini. Nah, ini saya mereknya dari Cap Tiger ya. Nah, kemudian ini ada keterangan Aquades, dan ini ada not tidak dapat diminum. Jadi meskipun Aquades keterangannya jadi jangan sampai teman-teman bahwa ini bisa diminum ya, jangan sampai seperti itu. Ini hanya khusus digunakan untuk merefill cairan aki mobil kita atau aki motor kita yang menggunakan apa sih namanya, aki basah bukan aki kering gitu teman-teman. Nah, untuk aki yang cairan aki yang saya gunakan itu adalah botol yang warna biru, karena ini potensial untuk merefill atau mengisi ulang. Nah, ini untuk kondisi akinya kita buka dulu untuk penutup-penutupnya. Kita buka satu persatu seperti ini. Saya kebetulan kali ini menggunakan tang ya untuk melonggarkannya. Jadi kita buka satu persatu, nanti kita tuangkan si cairan aki tersebut ke lubang-lubangnya ini untuk bisa memenuhi lagi rongga yang ada di dalamnya. Karena di dalamnya itu kan berupa lempengan-lempengan dan ada sekat-sekat juga gitu ya teman-teman. Jadi untuk cairan ini bisa memenuhi seluruh sekat larutan yang ada di dalam aki tersebut. Dan di sampingnya itu kan ada low level dan high levelnya teman-teman. Nah, diusahakan cairan tersebut berada di tengah-tengah gitu, jangan sampai di bawah low level dan sampai kelihatan lempengannya. Jadi teman-teman yang menggunakan pengguna mobil diwajibkan sesekali bisa
mengecek kondisi larutannya kalau misalkan itu menggunakan aki basah teman-teman. Jadi bisa sesekali dicek, jadi baik dari kondisi warna ataupun dari kondisi dari level air akinya tersebut. Nah, kita coba masukkan seperti ini aja teman-teman. Hati-hati, jangan sampai terlalu banyak melebar kemana-mana gitu ya. Ya di samping tidak efektif juga, ini akan mengakibatkan nanti korosif takutnya ke area-area bodi mobil yang lain. Jadi nanti kalaupun misalkan sudah selesai diisikan, teman-teman wajib membersihkan seluruh permukaan aki tersebut biar kering kembali, biar tidak ada sisa larutan aki yang tersisa di bodi-bodi aki yang kita pakai gitu teman-teman, karena ditakutkan nanti aki tersebut akan menetes ke area bodi mobil dan akan menimbulkan korosif ataupun karat teman-teman gitu. Nah, kita coba masukkan dulu ini seperti ini, sampai kelihatan penuh, sampai dilihat aja teman-teman dari atas juga nanti kan kelihatan gitu ya. Jadi sambil menuangkan gini sambil dilihat, jangan sampai kita kepenuhan juga, jangan sampai masih kurang juga, supaya seluruh sekat atau lempeng yang ada di dalam aki mobil ini itu bisa terpenuhi dengan baik, bisa terisi dengan baik, sehingga nanti kalau misalkan sudah bagus itu warnanya akan menjadi biru kembali untuk indikator warna yang ada seperti di awal video tadi ya teman-teman. Nah gitu teman-teman, untuk air aki ini saya beli tadi di toko Onedria sepeda motor kebetulan, dan ini ada yang warna biru untuk pengisian penambahan aki. Nah kalau misalkan yang warna merah itu adalah air yang digunakan untuk meregenerasi, yaitu meregenerasi itu bukan merepil ya, tapi membuang aki yang baru dan mengisi dengan air aki yang baru gitu teman-teman. Nah kalau misalkan yang warna merah itu bukan tidak disarankan setahu saya untuk merepil. Nah kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang punya saran atau tipsnya seputar refill isi air aki, ya boleh di komen di kolom komentar aja teman-teman. Dan saya juga pernah lihat ya ada yang mengisi air aki mobil itu merefillnya dengan air mineral ya. Menurut saya sih jangan ya teman-teman, jangan sampai dilakukan sama teman-teman, karena itu akan berbahaya dan akan mengakibatkan nanti kedepannya kerusakan pada aki mobil yang semakin parah ya teman-teman. Entah itu mungkin drop dari powernya ataupun ya umur aki yang relatif mungkin lebih singkat gitu teman-teman, kalau misalkan nanti teman-teman memaksakan menggunakan air mineral. Karena saya pernah satu kejadian melihat para pengguna mobil yang menggunakan dengan air mineral untuk merefillnya gitu teman-teman. Nah ini kita sudah selesai saya isinya, dan tadi dicek di lampu indikator sudah biru teman-teman, karena tadi diisi sambil saya lihat ya, saya lihat dari atas. Nah warnanya sudah biru, dan ini saya sudah kencangkan, mau saya kencangkan lagi untuk penutupnya. Kencangkannya secukupnya aja teman-teman, karena disitu kan ada karet ya di penutupnya, jadi dipastikan benar-benar rapat sehingga tidak ada air yang menguap dan tidak berbahaya pada cipratan dari air aki nanti ke bodi-bodi yang lain. Nah gitu teman-teman, dan ini tadi seperti yang saya bilang ada bekas-bekas sisa di larutan di pinggir-pinggirnya, di sampingnya. Saya coba bersihkan dulu menggunakan tisu sehingga air-air tersebut nanti bisa kering, bisa bersih, dan tidak menimbulkan sisa ya di bagian bodi-bodi aki tersebut, sehingga aman nantinya ke depannya untuk aki ini tidak ada sisa-sisa yang bisa menimbulkan korosif gitu teman-teman. Nah ini teman-teman, saya coba mau nyalakan untuk mesinnya, engine-nya, coba start up gitu teman-teman. Nah untuk kondisi start awal itu sebelum mesin menyala itu di 11,6 volt ya di sini, karena saya menggunakan voltmeter juga di 11,6 volt, dan ini coba saya nyalakan nanti dapatnya di berapa. Nah ini di idle awal dia di 12,6 ya, 12,6, 12,7 di detik-detik awal. Kemudian ini saya coknya coba saya tarik dulu, karena ini kan Suzuki Sidekick tahun 1996 masih menggunakan sistem pembakarannya dengan karburator ya teman-teman.
Dan kalau misalkan dinyalain itu disarankan di awal-awal itu cuknya ditarik dulu gitu teman-teman. Nah untuk di saat ditarik cuk dia dapat di 13 dengan titik rendahnya 12,9 dengan eh, penarikan cuk yang biasa saya tambahkan sedikit gitu teman-teman. Nah ini kondisi engine-nya masih nyala dan untuk akinya sudah selesai dan saya rapikan kembali. Kemudian ini bisa dilihat untuk beltnya dia berputar ya, dia jadi kondisi nyala alhamdulillah, jadi kondisi akinya kembali prima, kembali bagus kembali. Dan itu saja mungkin untuk tips yang bisa saya share kali ini teman-teman, bahwa aki ini adalah salah satu komponen yang sangat penting ya, karena ya selain salah satu komponen yang penting, kenapa, karena ya bisa nyalanya elektrikal, bahkan awalnya startup engine itu ya karena kan adanya aki tersebut gitu teman-teman. Nah ini bisa dapat di 13,7 sekarang kalau misalkan sudah mulai agak lama ya untuk mesinnya menyalanya, kondisi idle-nya lama, ternyata bisa di 13,7, 13,0 titik rendahnya tadi kan awalnya di 12,6 ya teman-teman. Nah gitu teman-teman, untuk video kali ini yang punya tips seputar aki mobil mungkin bisa di kolom komentar aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel saya, yang selalu nonton video saya. Untuk tips kali ini dicukupkan sampai sekian teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.